Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dengan saya Eiffel, saya Nesya, Saya Gida, Saya Selok, saya Nabila, saya Anik, saya Aurel. saya Eki. kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selamat menyaksikan. Pengaturan tentang hukum benda di Indonesia diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi hak milik. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan baik si debitor maupun dari pihak ketiga. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan senantiasa tertuju pada benda yang dimiliki orang lain. Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi 1. Jaminan benda berwujud berupa benda bergerak dan tidak bergerak. 2. Jaminan dengan benda tak berwujud yang dapat berubah hak tagih. Menurut Prof. Ali Mashhar, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin dan penerima sebagai akibat dari pengenaan utang, tertentu dengan jaminan, benda atau orang tertentu. jenis jaminan benda ada 5. Yang pertama, gadai. Ketentuan gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Benda yang digadaikan harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang, kreditur, atau pihak yang disepakati. Ini berarti tidak mungkin barang tersebut adalah barang yang akan ada di kemudian hari. Contoh objek yang dapat digadaikan adalah perhiasan, misalnya emas, berlian, serta kendaraan bermotor. Yang kedua, ada fidusia. Pasal 1 angka 2 UU Fidusia mengatur benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Patut dicatat, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak pemilikan benda tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Fidusia. Contoh objek yang dapat dijaminkan fidusia adalah kendaraan bermotor. Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud UPA. Hipotek kapal adalah hak bendaan atas kapal yang dibukukan diberikan dengan akta otentik agar menjamin tagihan utang. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan pengelola gudang. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan hutang. Dalam pasal 584 KUH Perdata mengatur 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda. Yang pertama adalah pemilikan atau pendakuan, yang kedua perlekatan, yang ketiga lampau waktu atau kadaluarsa, yang keempat pewarisan, dan yang terakhir adalah penyerahan atau levering. Hapusnya hak memungut hasil ditentukan dalam pasal 807 KUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, karena pemegang hak meninggal dunia. Yang kedua, karena tenggang waktu hak memungut hasil itu telah habis atau syarat-syarat ditetapkannya hak itu telah terpenuhi. Dan yang ketiga, karena pemegang hak berubah menjadi pemilik atau karena percampuran. Yang keempat, karena pemegang hak melepaskan haknya. Yang kelima, karena lewat waktu. Dan yang terakhir adalah karena bendanya musnah. Menurut Profesor Van Apeldoorn, hak-hak bendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Hak bendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Yang kedua ada hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Eksistensi hak bendaan dalam hukum perdata menyoroti pentingnya hak bendaan dalam perspektif hukum perdata. Beberapa poin mengenai eksistensi hak bendaan dalam hukum perdata yaitu yang pertama ada perkembangan hukum perdata tentang benda, dan yang kedua ada persyaratan dan kegunaan hak benda tersebut.
Kasus PT Diva Intersarana dan Richard Setiawan pada tahun 2014 silam perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, yaitu PT Bank Internasional Indonesia (TBK) sebagai pemohon PKPU, memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU terhadap salah satu debitornya yang bergerak di bidang perusahaan ber dan pipa tambang PT Diva Intersarana termohon 1 dan Richard Setiawan termohon 2 selaku direktur utama dari perseroan usaha tersebut karena termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim Pengadilan Niaga sebagai hakim pengawal menetapkan para kurator selaku tim pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang termohon PKPU, PT Diva Intersarana dan Richard Setiawan. Suatu perusahaan yang sampai pada keadaan berhenti menghentikan untuk bayar tanggung jawab tanpa menyebutkan maksud-maksud. Dapat ceritakan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah membuat perbuatan ingkar janji iuran prestasi yang menyebabkan perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan berdasarkan permohonan dari para krediturnya maupun dari permohonan debiturnya sendiri. Kesimpulan, menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, hak paten tidak diatur oleh KUH Perdata melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI. Sejak tanggal 24 September 1960 terjadi perubahan tentang hukum benda, khususnya benda tetap secara signifikan. Menurut Profesor M. Ali Masyar, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Pengertian hak milik dalam pasal 570 KUH Perdata ini hanya berlaku untuk benda bergerak, karena hak milik atas barang tak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang melekat pada tanah itu telah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya, dalam pasal 759 KUH Perdata, hak memungut hasil dapat diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik. Karena tenggang waktu hak memungut hasil itu telah habis dan syarat-syarat ditetapkannya hak itu telah terpenuhi. Karena pemegang hak berubah menjadi pemilik dan pemegang hak melepaskan haknya. Menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak atas harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Hak kebendaan yang pertama adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Terkait dengan kasus PT Diva Intersarana dan Richard Setiawan pada tahun 2014 silam, perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yaitu PT Bank Internasional Indonesia (TBK) memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap salah satu debitornya yang bergerak di bidang perusahaan bor dan pipa tambang PT Diva Intersarana dan Richard Setiawan selaku direktur utama dari perseroan usaha tersebut karena termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim Pengadilan Niaga sebagai hakim pengawas menetapkan para kurator selaku tim pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang termohon PKPU. Putusan pernyataan pailit dari pengadilan mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak dijatuhkan putusan pernyataan